Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Pendais Kecamatan Caringin kepada Ibu Hajah Mariam, mangga dipersilahkan. Tala'al badru ala, ayo baca sayang. Min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Ayo baca bareng. Kemana tak? Kelurahan emang bisa. Tapi ya kan. Enak kita kembali untuk enak. Kita kalau kita. Ya Pak. Coba ngambil. Kalau nak. Ambil sedikit. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tak gini juga. Ada sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh tu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan MPC Raja Aspasiga, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa, dan jangan lupa anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah pada hari ini kita bisa bersilaturahim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya hari yang ditunggu-tunggu oleh putra-putri Bapak Ibu, yaitu hari kenaikan kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 dan perpisahan bagi kelas 6. Nah ini Bapak Ibu mohon maaf ya, kenapa saya pagi-pagi di sini atau langsung sambutan di sini, karena ada 3 acara lagi ya. Jadi di sini yang pertama, karena yang paling dekat rumah saya di sana. Jadi ke sini duluan. Nah di sini ada RA, ada advokasi, kemudian ada rapat juga di Cibinong, kemudian yang selain nanti Cirojul Sudah Ikhwan. Jadi musim sambil nih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf pagi-pagi saya sudah bisa di sini. Kenapa? Misalnya nggak punya kami sanes ya itu. Jadi duluan mohon maaf. Nah ini Bapak Ibu ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih bersama kepada Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, juga Dewan Guru ya, juga Bapak Ibu selaku siswa atas kerjasamanya ya. Dengan adanya kerjasama ini, alhamdulillah acara kenaikan kelas ini berjalan, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti ya, sampai selesai, tidak ada hambatan apapun ya. Kemudian juga alhamdulillah ya, berkat kepala sekolah juga Dewan Guru ya, nanti putra-putri Ibu ya bisa mengerjakan sekolah mana saja karena sudah memakai kurikulum yang dianjurkan oleh Departemen Agama.
Jadi istilahnya apa? Bisa maju kemana saja. Kenapa? Karena sudah memakai kurikulum yang sudah dianjurkan oleh Departemen Agama. Jadi bisa mau kemana saja. Mau kemana saja bisa. MCS atau SMP. Kenapa? Karena sudah istilahnya menggunakan kurikulum yang dibuat oleh Departemen Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku wali siswa atau wali murid ya, yang sudah mempercayakan atau yang sudah menitipkan putra-putrinya ke MI Sriwijaya Atma 3 ini ya. Jadi Bapak Ibu sudah istilahnya jangan merasa bimbang, jangan merasa ragu, karena guru-gurunya semua sudah profesional. Apa buktinya? Buktinya mereka semua sudah mempunyai sertifikat pendidik. Ya, jadi sudah layak mereka untuk mengajar putra-putri Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai sertifikat pendidik. Ya, itu buktinya Bapak Ibu ya. Jadi jangan merasa ragu, jangan merasa bimbang ya. Jadi yang apa, Bapak Ibu yang punya anak, misalkan adik-adiknya yang ada di sini, kakaknya di sini, bolehlah masukkan lagi ke MI ini. Kenapa? Cari juga MI ini sudah gurunya profesional atau sudah mempunyai sertifikat pendidik, sudah layak untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu. Tuh, kemudian Bapak Ibu ya, yang misalkan ada putra atau misalkan yang masih usia 7 tahun, bolehlah masukkan ke sini. Juga Ibu mengucapkan selamat kepada kelas 6 ya, atau siswa-siswi kelas 6 yang mau meninggalkan MI ini ya. Tolong Ibu berpesan pada kalian, jagalah nama baik kalian di luar sana. Misalkan begini, karena kelakuan kalian atau karena akhlak kalian ya, jadi apa, membawa nama baik atau nama buruk sekolah yang ditinggalkan. Itu anak itu sekolah dari mana sih? Lepasan di mana? Kalau pasang CM Ismail Apel 3, berarti itu membawa tidak baik sekolah yang asal ya. Jadi Ibu pesan kalau anak-anak sekalian yang kelas 6 ya, jagalah nama baik atau alma mater sekolah ini ya. Jangan sampai kalian di luar menjelek-jelekan nama sekolah yang udah kalian tinggalkan. Padahal dari kelas 1 sampai kelas 6 selama 6 tahun kalian dididik, dibina ya. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, alhamdulillah keluar dari sini mungkin ada yang udah bisa juz 30, udah bisa, udah tamat. Kenapa? Karena kalau di sini di MI itu sebelum kegiatan belajar mengajar membaca dulu surat-surat pendek ya. Atau minimal misalkan dari kelas 1, jadi udah ditarget kelas 1 misalkan sesuatu yang pendek-pendek, masa Al-Ikhlas, Qul ini kan ada berapa surat, nanti disambung lagi kelas 2, terus kelas 2 nanti sambung lagi kelas 3. Jadi setiap kelas punya hamzah masing-masing. Kelas 6 nanti kebagiannya yang surat agak panjangan ya, sudah apa ya alun. Pas keluar dari MI ini, alhamdulillah hafalan juz 30 ya. Jadi dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 punya tugas masing-masing ya. Jadi tidak terkalahkan. Pas keluar dari MI ini misalkan alhamdulillah juz 30 sudah hafal. Itu kan ya, apa istilahnya, beruntung kalau sekolah di MI. Agamanya bagus, umumnya pun tidak ketinggalan. Itu ya. Misalkan umumnya ini alhamdulillah tidak ketinggalan. Seninya diajarkan, olahraganya juga
suka ya. Sehingga kalau ada lomba-lomba, alhamdulillah FI pun tidak terkalahkan, sudah banyak piala-piala yang didapat ya. Makanya sangat beruntung sekali putra-putri ibu yang dimasukkan ke FI ya. Di samping agamanya penuh, juga umurnya sudah ketinggalan. Maka masukkanlah putra bapak ibu atau ibu-ibu, masukkanlah ke MI ya. Dari MI ke MTS, MTS ke MA, MA perguruan tinggi ya, kalau mau sejurus. Tapi kalau misalkan mau ke SMP gak apa-apa ya. Yang penting putra putri bapak ibu jangan sampai putus dari sini saja. Pas keluar dari MI udah saja tidak melanjutkan. Jadi harus dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mau ke MTS, mau ke SMPA, misalkan mau ke pesantren gak apa-apa ya, itu lebih bagus. Atau misalkan sekolah sambil pesantren lebih bagus lagi. Nanti agamanya banyak. Kenapa? Itu yang paling pokok. Ibu bapak pengen kan punya anak yang soleh dan solehah? Ibu pengen nggak? Pengen ya. Nah maka dari itu yang paling pokok agamanya itu ya. Masukkanlah ke pesantren sambil sekolah. Di situ dididik ya. Misalkan bangun pagi-pagi, kalau di rumah misalkan jam 6 baru bangun. Kalau misalkan kan jam 4 sudah dibangunkan, suruh tahajud dulu. Itu udah kebiasaan. Juga akhlaknya pasti bagus, kelakuannya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tidak dimasukkan ke sekolah agama ya, atau misalkan sekolah ke pesantren, bapak ibu harus ekstra mendidik putra putri bapak ibu. Kenapa? Karena tidak ada yang misalnya kan kalau misalkan pesantren berarti ada yang ini ya, ada yang mengurusnya. Tapi kalau enggak ya, Jakarta sekolahnya ya nggak apa-apa, cuma bapak ibu ya harus lebih ekstra mendidik putra putrinya. Jangan sampai nanti putra putrinya ke bawah arus, salah bergaul. Misalkan mau ke sekolah, habis ini ke sekolah ke SMP, nanti ada temannya ngajak misalkan, kamu nggak usah sekolah yuk, kita main saja. Atau misalkan kita main PS di sini saya terakhir, terus anak itu mau saja. Tapi kalau misalkan akhlaknya sudah dimasukin dengan agama, tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena udah punya tanggung jawab. Pada pagi-pagi itu harus cari ilmu, gitu ya. Nah mudah-mudahan bapak ibu ya, yang punya anak dari kelas 1 sampai kelas 5 pun, atau sampai kelas 6 yang mau sekarang, nah tolong juga dibantu belajarnya di rumah. Jadi bapak ibu jangan mengandalkan misalkan sudah dititipkan aja terus dititipkan ke sekolah lantas lepas tangan begitu saja. Kenapa? Karena sudah menitipkan. Nah jangan sampai demikian ya bapak ibu. Misalkan kalau dulu kan sekolah harus bayar setiap bulan. Sekarang alhamdulillah tidak sama sekali. Ya, kenapa? Karena sudah disambung oleh pemerintah. Tapi itu bapak ibu tolong bertanggung jawab juga di rumah. Ya, habis pulang sekolah, kenapa? Di sekolah waktunya terbatas. Dari misalkan jam 7 seperempat sampai jam 1 lah paling lama. Tapi kalau dari itu di rumah yang paling banyak waktunya. Makanya bapak ibu selaku orang tua ya harus benar-benar kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, mengarahkannya ke jalan yang benar. Ilmunya juga dibelajar di rumah ya, agamanya juga sama ibu bapak diperhatikan, itu yang paling pokok. Juga kelakuan jangan sampai putra putri ibu terbawa oleh teman yang gak benar. Tuh ya, terus terutama yang kelas 6 yang mau meninggalkan sekolah ini, tolong ya jaga nama baik sekolah ini, itu yang paling pokok. Juga tolong akhlak kalian jangan sampai terkalahkan sama orang yang berasal dari umum. Yang dari rumah ini yang sekolah SD ini akhlaknya bagus, kenapa yang keluar dari FI kok begitu? Itu jangan sampai demikian. Ini sekali lagi bapak ibu, tolong putra putrinya dibantu belajar di rumah. Ya. Apalagi
yang kelas 6 mau keluar nanti tahun depan. Jadi ada waktu 1 tahun ya. Nah sekarang yang udah keluar dari sini, tolong dilanjutkan sekolahnya ya. Jangan mentang-mentang kamu perempuan ini nanti juga ke dapur-dapur kan, jangan sampai demikian. Justru ya dari MI, MTS, MA, S1, S2, mudah-mudahan S3 ya. Itu. Jadi jangan sampai beranggapan hanya anak perempuan, tidak begitu. Laki perempuan sama sekarang itu ya. Sehingga apa? Banyak kok pejabat yang perempuan. Jadi jangan punya beranggapan bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, jangan ya. Mau perempuan, apalagi laki-laki sekolah sama ya, harus ke jenjang yang lebih tinggi. Raih cita-cita setinggi mungkin. Ya. Jadi anak-anak kekasihan yang kelas 6 ya, tolonglah kalian tuh mempunyai cita-cita yang tinggi. Ya. Saya mau menjadi guru misalnya, kayak guru-guru di sini supaya bisa mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh bapak ibu yang ada di sini. Ya. Jadi tolong dari kelas 1 sampai kelas 6 kalian di sini dididik ya, kemudian diarahkan ke arah yang benar, juga belajar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di sini, tolong dimanfaatkan ya. Istilahnya walaupun kalian misalkan saya tidak sekolah kan, masuk itu kebasan juga apa-apa, yang penting kalian belajar. Kenapa? Karena masih usia belajar ya. Juga jangan lupa kalau mendengarkan nanti ini kalian terutama jangan lupa sholat. Atau dari MI kalian memakai kerudung pas keluar karena sekolahnya umum, lantas dibuka kerudungnya. Itu bukan husnul khotimah, tapi syukur khotimah. Carinya bagus, kesusun orasnya, pas keluar dari sini masuk ke umum kok jilbabnya nggak ada. Nah, Bapak Ibu selaku orang tua tolong diarahkan persekusinya. Jadi jangan sampai yang sudah bagus dicapai atau ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja ya, karena tadi juga saya duluan karena ada 3 acara lagi. Jadi hari ini 4 dengan di sini ya. Mungkin itu saja ya, saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.